siaran itu saya merenung, hebat ini Prancis itu. Apa yang bisa saya bawa pulang? Itu pertanyaan saya. Apa yang bisa kita bawa pulang ke Indonesia? Bukan sekedar foto-foto di depan Gua Maria atau gereja-gereja besar, tetapi apa yang memperkaya spiritualitas kita untuk Indonesia. Ini negeri, kita tahu udah 2-3 tahun belakangan ini baptisannya cukup besar. Tahun lalu itu ada 10-11 ribu dibaptis di Prancis. Tahun sebelumnya ada 15 ribu malam pasca dibaptis. Jadi naik dia mulai ini sekarang Prancis, kebangkitan Katolik di Prancis. Bapak Ibu yang datang siaran ribuan. Di Fatima itu masih kalah dengan Lourdes penuh manusia. Kita klak-klak begini pegang lilin takut kebakar rambut kita. Oh, manusia banyak sekali. Nah, kita lihat orang-orang dari mana. Kita nggak ngomong Basilika karena itu kalau pintu suci ada orang rebutan. Kita antrinya 2 kilo Bapak Ibu. Mau masuk ke Basilika itu 2 kilo. Hujan dari. Saya bilang kita bodoh-bodoh dari Indonesia. Padahal pintu banyak di Indonesia. Tapi ini saya sekedar sharing karena menyinggung soal Vincentius A. Paulus. Gampang sekali khotbah dengan ngomong Injil dan kitab suci selesai. Tapi ini saya memberikan satu pengetahuan yang mungkin Anda sampai Anda mati tidak akan Anda pernah dengar, karena kebetulan saya merenungkan sepanjang siaran itu saya merenung apa yang luar biasa dari negara ini. 4 negara, Italia, Prancis, Spanyol dan Portugal. Saya video call dengan orang di Indonesia selama dari Spanyol, dari Saragossa ke Madrid, lalu kemudian ke Portugal. Lalu saya bilang, kalau saya bilang saya di Afrika, kalian pasti percaya karena kering Bapak Ibu, kering, tidak ada apa itu Portugal, Spanyol, kering. Tanah kita masih lebih subur. Orang saya kasih tunjuk ini Spanyol, karena kok kayak Afrika, ya itulah. Bagaimana negeri kecil seperti ini bisa menjajah dunia, menguasai dunia? Apa yang hebat dari negara ini? Jadi kembali pada hari ini gereja merayakan Vincentius A. Paulus, orang besar, karena salah satu gerakan dunia yang kita kenal namanya SSP, Gerakan Santo Vincentius. Itu gerakan besar sekali gerakan ini, gerakan sosial yang hebat. Bagaimana seorang Vincentius A. Paulus itu bisa mempengaruhi seorang Teresia dari Calcutta. Jadi Santa Teresia dari Calcutta itu mengambil inspirasi, namanya diambil dari Teresia Lisieux, tapi semangat hidupnya dipengaruhi oleh siapa? Vincentius A. Paulus. Jadi concern dia kepada orang miskin. Memang Yesus memberikan kita perintah untuk menolong orang-orang yang menemukan dia di dalam diri orang-orang yang miskin, orang-orang yang kecil. Tapi Vincentius A. Paulus menghayati semangat itu yang membuat sampai hari ini dunia itu kagum bagaimana seorang imam dari pengalaman kecil di sebuah desa itu bisa mempengaruhi dunia. Kadang-kadang saya berpikir apa yang bisa saya lakukan bisa mempengaruhi dunia. Tapi kalau tahu saya sudah 27 tahun jadi imam, belum ada apa-apa ya. Khotbah di negara kangen kau bukan ada orang yang ingat. Gimana kita bisa mempengaruhi orang? Itu satu pertanyaan untuk kita. Mari kita hening sejenak. Kita juga menghayati semangat Bapak Fransiskus yang mempunyai semangat menghayati Yesus yang miskin. Kalau Vincentius A. Paulus, tahu bedanya Vincentius dengan Bapak Fransiskus kira-kira apa? Fransiskus mengikuti Yesus yang miskin. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Kalau Vincentius tekanannya di mana? Ketika aku lapar, kau beri aku makan, haus kau beri aku minum. Apa yang kau buat bagi saudaraku yang paling hina, kau buat untuk aku. Vincentius menemukan Yesus dalam orang miskin. Fransiskus menghayati Yesus yang miskin. Karena itu para suster harus hidup miskin karena apa? Karena itulah Bapak yang kita hayati itu seperti itu. Kalau CM boleh miskin, boleh, tapi tidak perlu. Karena apa? Karena dia menemukan yang miskin itu Yesus yang dilayani. Mari kita berdoa agar kita bisa menghayati semangat para pendiri kita, spiritualitas, terutama menemukan Yesus dalam kemiskinan, dalam saudara-saudara yang miskin dan tersisih.
bahwa seluruh doa-doa kita khususnya untuk karya, pendampingan,